Perkenalkan, nama saya Devri Dwi Aryawan. Saya sebagai pemeran Sang Kuryang. Perkenalkan, nama saya Nadia Widiola. Peran saya sebagai Dayang Sumbi. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri sebagai Tumang dan narator. Alkisah pada zaman dahulu di tanah Parahyangan, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji siapapun orangnya apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan maka akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Pada akhirnya, Tumang dan Dayang Sumbi hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga. Dayang Sumbi dan Tumang dikarunia seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan, yang diberi nama Sang Kuryang. Dalam perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil puteranya Sang Kuryang. Ananda Sang Kuryang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu dan ajarlah si Tumang bersama dirimu. Baiklah, ibundaku. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dengan berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Iya bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum juga? Maafkan aku bunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Dasar anak tak tahu diri, pergilah dari rumah ini. Maafkan aku ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau terlihat sangat cantik hari ini. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika, Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata kau adalah Sang Kuryang anakku. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya bahwa engkau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang dulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Tumang, namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kamu tetap bersikeras ingin mempersuntingku?
Tentu tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalankan semua persyaratan yang kau ajukan. Lalu sang Kuryang pun pergi, kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil Jinjin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan Jinjin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama Jinjinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung tangkuban perahu.